Halo semuanya, selamat datang di sesi penelusuran sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang jujur aja keren banget. Kita bakal ngopas lapisan aspal tebal dari salah satu kota metropolitan paling sibuk di dunia ini buat jalan-jalan menembus waktu. Kita mau lihat sejarah Jakarta. Tapi tenang aja, nggak bakal kaku kayak baca buku teks. Kita bakal pakai kacamata hidup seorang sejarawan lokal. Jadi siap-siap ya, karena kota yang mungkin kalian pikir udah kalian kenal banget ini, ternyata nyimpen masa lalu yang bener-bener bikin kaget. Oke, langsung aja kita mulai. Coba kalian dengerin kutipan yang satu ini. Bayangin, kota yang sekarang penuh gedung tinggi, macet, lampu malam yang nggak pernah tidur, dulunya cuma pelabuhan kecil di pinggir laut. Gila kan? Kutipan ini kayak nampar kita sama realitas yang kontras banget. Kota super megah yang sering bikin kita kewalahan sama hiruk pikuknya, ini ternyata awalnya bener-bener sesederhana itu. Nah, perbandingan di sini tuh ngerangkum sempurna banget perjalanan epik yang bakal kita bahas hari ini. Di satu sisi kita punya fondasi awalnya di fase Sunda Kelapa. Bayangin, cuma pelabuhan kecil tempat nongkrongnya pedagang rempah di bawah naungan kerajaan lokal. Terus, di sisi lain kita ngelihat lompatan gila ke era modern, jadi pusat pemerintahan, metropolitan yang super padat, dan jantungnya sebuah negara merdeka. Terus pertanyaannya, gimana ceritanya pelabuhan kayu sekecil itu bisa berubah jadi raksasa beton kayak sekarang? Rahasianya dan seluruh jalan ceritanya ternyata tersimpan rapi dalam nama-namanya. Coba perhatiin garis waktu ini sebentar. Poin krusial yang pengen banget saya tekanin ke kalian adalah perubahan nama kota ini tuh ibarat peta jalan utama buat kita mahamin sejarahnya. Sebelum 1527 namanya Sunda Kelapa. Pas 1527 diganti jadi Jayakarta. Terus di 1619 sejarah belok tajam banget dan namanya berubah jadi Batavia. Sampai akhirnya di 1942 nama Jakarta lahir kembali dan awet sampai detik ini. Setiap nama ini bukan cuma sekedar label ganti KTP ya. Ini tuh babak-babak epik yang isinya cerita soal perang, intrik dagang sampai pembentukan identitas. Jadi, yuk kita putar waktu jauh ke masa lalu, ke era sebelum kolonialisme Eropa nginjekin kakinya di Nusantara. Kita lagi ngomongin masa di mana pesisir ini tuh belum kenal yang namanya polusi atau gedung pencakar langit. Yang ada cuma perahu-perahu kayu tradisional dan angin laut yang seger banget. Selamat datang di era Sunda Kelapa. Coba bayangin kalian lagi ada di pelabuhan kuno ini. Udara laut yang asin kecampur sama ramainya suara pedagang internasional yang lagi tawar-menawar. Sunda Kelapa waktu itu adalah pelabuhan andalannya kerajaan Sunda yang sibuk banget. Kapal-kapal dari berbagai negeri nyandar di sini, bawa rempah-rempah mahal, kain eksotis, macam-macam deh. Tapi ya gitu, kekayaan ini ibarat madu yang ngundang bahaya. Nusantara lagi jadi rebutan bangsa asing, terutama Portugis yang agresif banget pengen monopoli jalur rempah. Kerajaan Sunda nyoba ngambil langkah nekat dengan kerjasama bareng Portugis buat ngelindungi wilayahnya dari kerajaan lokal lain. Tapi ironisnya, niatnya cari pelindung malah memicu konflik yang luar biasa gede. Dan pergeseran kekuatan akhirnya nggak bisa dihindari. Di tahun 1527, sejarah nyatat ada pergolakan hebat. Seorang panglima tangguh dari Demak dan Cirebon yang namanya Fatahillah datang nyerbu. Bayangin kekacauannya di pesisir. Pelabuhan yang tadinya sibuk jualan, tiba-tiba jadi medan perang sengit. Kapal-kapal dibakar, pasukan mati-matian ngerebut titik strategis ini. Ujung-ujungnya, Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa sepenuhnya, dan ini jadi penanda tamatnya dominasi kerajaan Sunda di pesisir tersebut. Nah, yang benar-benar bikin merinding dari momen ini tuh makna di balik nama barunya. Abis menang, Fatahillah ganti nama Sunda Kelapa jadi Jayakarta. Tahu nggak artinya apa? Kemenangan yang sempurna. Tolong diingat nih, ini bukan cuma soal pamer kalau dia habis menang perang secara taktis. Lebih dari itu, nama Jayakarta ini adalah sebuah doa, sebuah visi dan harapan gede banget supaya tempat ini bisa lahir kembali jadi kota baru yang kuat, tangguh, dan punya peran penting buat seluruh Nusantara. Tapi, ya namanya juga sejarah, kedamaian tuh jarang banget awet. Beberapa puluh tahun kemudian, perjalanan Jayakarta masuk ke babak baru yang jauh lebih gelap dan kompleks. Bangsa Belanda mulai datang lewat kongsi dagang VOC. Narasinya awalnya klise banget dan kelihatan aman-aman aja, ngakunya cuma mau dagang. Tapi seiring waktu, ambisi mereka makin liar. Mereka nggak puas cuma jadi pedagang, mereka pengen monopoli dan menguasai semua jaringan perdagangan dunia. Dan Jayakarta dengan posisi geografisnya yang super strategis itu, ibarat kunci yang wajib banget mereka pegang. Tahun 1619, ini benar-benar titik perubahan masif dan jatuhnya Jayakarta. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon Koen, yang terkenal ambisius dan brutal banget,
Belanda nyerong dan ngehancurin Jayakarta sampai rata sama tanah. Dari puing-puing kemenangan yang sempurna tadi, mereka hapus identitas lokalnya dan ngebangun sebuah kota yang 100% baru. Kota bergaya Eropa yang mereka kasih nama Batavia. Dan ini dengan brilian banget nunjukin kontras luar biasa yang terjadi di era itu. Kayak dua sisi mata uang yang beda banget. Di satu sisi, Batavia disulap jadi pusat kekuasaan Belanda yang megah di Asia. Mereka bikin kanal-kanal cantik, ala negeri asal mereka, terus ngebangun gedung-gedung pemerintahan kolonial yang mentereng abis. Tapi di balik kemegahan itu, realitasnya bener-bener nyayat hati. Rakyat pribumi hidupnya ditindas habis-habisan. Ada kerja paksa, pajak yang nyekik rakyat kecil, sampai ketimpangan sosial yang parah banget. Fondasi kemegahan kota Eropa di wilayah tropis ini, faktanya, dibangun di atas keringat dan penderitaan warganya sendiri. Tapi tunggu dulu, meski era penjajahan dipenuhi cerita kelam dan penindasan, ada semacam keajaiban sosial yang terjadi. Sebuah silver lining dari status Batavia sebagai magnet ekonomi. Dinamika kota pelabuhan ini ternyata narik banyak banget orang dari berbagai belahan dunia. Dan secara nggak sengaja, ini nyiptain budaya baru yang organik, indah, dan tumbuh langsung dari interaksi rakyat di jalanan. Coba perhatiin daftar di sini. Kalian bisa lihat betapa bedanya kelompok masyarakat ini. Batavia tuh bukan cuma isinya orang Belanda yang berkuasa dan penduduk lokal yang ditindas. Enggak, kota ini justru dipenuhi pedagang Arab, saudagar Tionghoa, pendatang dari India, pelaut dari semenanjung Melayu, sampai orang-orang Eropa itu sendiri. Waktu kelompok-kelompok manusia yang beragam banget ini kumpul, jualan di pasar yang sama, dan hidup bertetangga, mereka secara alami mulai nyampur. Nah, dari percampuran bahasa, makanan, sampai tradisi inilah akhirnya lahir masyarakat Betawi yang punya ciri khas super kaya dan unik. Fakta ini tuh dirangkum sempurna banget dalam kutipan ini. Sejak dulu, Jakarta memang kota campuran, kota tempat banyak budaya bertemu. Kenapa ini penting buat kita ingat? Karena ini jadi bukti nyata kalau DNA aslinya kota ini tuh bukan ada di gedung-gedung peninggalan penjajahnya, tapi justru pada persimpangan budayanya. Identitas sejati Jakarta ditempa langsung sama interaksi warganya yang beragam dari masa ke masa, bikin kota ini jadi super tahan banting dan selalu bisa beradaptasi. Sekarang, mari kita fast forward sedikit dan lihat gimana akhirnya nama Batavia ini bisa lenyap dari peta Nusantara. Waktu terus jalan, sampai kita masuk ke era yang penuh gejolak di seluruh dunia, Perang Dunia Kedua. Nah, momentum global inilah yang pada akhirnya jadi penanda putusnya rantai kekuasaan Belanda yang udah berabad-abad nyengkram tanah ini. Mari kita lihat gimana proses cepat kota ini akhirnya ngerebut balik identitas aslinya. Langkah pertama, di tahun 1942 pasukan Jepang masuk, ngalahin Belanda, dan buat ngambil hati rakyat, mereka cepet-cepet ngehapus nama Batavia. Langkah kedua, kota ini dikasih nama baru yang rasanya familiar banget, Jakarta. Kata yang diserap langsung dari nama aslinya di masa lalu, Jayakarta. Dan akhirnya, di langkah ketiga, pada tahun 1945, nama Jakarta resmi diabadikan barengan sama proklamasi kemerdekaan yang emang udah lama jadi cita-cita utama bangsa ini. Dan sampailah kita di momen puncaknya. Tanggal 17 Agustus 1945, atmosfer Jakarta berubah total dan permanen. Kota ini jadi saksi dari sejarah terbesar bangsa Indonesia. Jujur aja, ini perbandingan yang epik banget. Kalau di masa kolonial kekuasaan itu disimbolin sama gedung-gedung gede yang angkuh, momen paling krusial buat kebebasan Indonesia malah terjadi di tempat yang super bersahaja. Cuma di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, Soekarno sama Muhammad Hatta ngumandangin kemerdekaan. Transformasinya udah komplit, dari pelabuhan kecil penyedia rempah, jadi pusat eksploitasi kolonial, sampai akhirnya benar-benar hidup sebagai jantung mutlak sebuah negara yang merdeka. Yang pada akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan penutup ini. Kemenangan 500 tahun lalu terbukti udah ngubah sejarah secara drastis. Terus apa jejak yang bakal ditinggalin Jakarta buat hari ini? Nama Jakarta yang tiap hari kita sebut pas lagi nembus kemacetan, nyatanya adalah warisan dari kemenangan yang sempurna berabad-abad lalu. Kota ini jelas bukan cuma beton dan aspal, ini tuh kanvas hidup dari perjuangan, perdagangan, dan percampuran budaya yang nggak pernah berhenti. Jadi lain kali kalian lihat gedung-gedung pencakar langit Jakarta, ingat-ingat deh kalau kalian tuh lagi berdiri di atas sejarah panjang yang penuh liku. Makasih banyak udah gabung di penelusuran sejarah kita kali ini. Saya harap kalian dapat sudut pandang yang baru, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.